Saya diminta oleh PMII untuk memberi kuliah tentang Jürgen Habermas, Frankfurt School. Itu aku bilang, ini serius kalian? Apa mampu otak kalian ngikuti itu? Ternyata provokasi saya untuk mengaktifkan critical thinking itu dibuktikan hari ini. Ada buku yang isinya kritis, Visioning Indonesia. Selanjutnya kita ingin beri kesempatan kepada pengajar filsafat Universitas Indonesia, Bang Rocky Gerung. Ini kayaknya fansnya Bung Rocky di sini banyak banget. Bung Rocky ini bukan di televisi karena narasumbernya banyak, jadi Anda waktunya maksimal 10 menit karena yang lainnya nanti gak kebagian waktunya. Bagaimana Bung Rocky? Bagaimana kemudian pandangan Anda terhadap tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait dengan politik Indonesia saat ini? Mewujudkan idealitas politik untuk 2024, untuk masa mendatang ini seperti apa, Bung Rocky? Oke, biarkan yang bersangkutan duduk dulu. Selamat datang kembali kepada yang punya acara. Dan saya agak haus sebetulnya, saya ingin dapat air mineral. Dan dibawakan oleh orang yang sama yang membawakan air itu pada Gus Imin tadi. Oke teman-teman, saya mengerti bahwa forum semacam ini punya multi interpretasi itu. Tapi satu interpretasi tunggal diberikan tadi oleh Yudi Latif, yaitu mengaktifkan Pancasila pada bagian yang konkret, yaitu kesejahteraan rakyat itu. Dan kita tahu tema itu tidak dibicarakan oleh eksekutif, tidak dibicarakan oleh legislatif, tidak dibicarakan oleh yudikatif. Justru dibicarakan oleh yudikatif. Jadi dia memonopoli seluruh cabang kekuasaan. Bahaya. Kesimpulan yang saya tunggu tadi adalah kata pendidikan akan diucapkan enggak oleh Gus Imin. Ternyata dia ucapkan di ujung urayanya yang agak membosankan karena panjang. Tapi dia ucapkan itu sebagai kesimpulan bahwa bangsa hanya bisa tumbuh sejahtera adil kalau generasi barunya itu tumbuh dengan pendidikan yang cukup. Itu dibicarakan sejak zaman Yunani bahwa hanya generasi yang terdidik yang mampu kita harapkan membawa kesejahteraan. Itu besarnya. Dan kalau kita lihat perjalanan bangsa ini, founding person kita terlatih dengan duel argumen. Itu yang menyebabkan kita ingin revisiting our past gitu. Visioning ini istilah hebat betul. Kata visioning itu dia punya dua energi. Energi untuk menggerakkan dan energi untuk memberi harapan itu. Lain kalau kita bilang vision. Visi Indonesia. Artinya ada sesuatu di situ. Tapi visioning artinya mengalirkan gagasan ke dalam tanah kering politik hari ini. Kita perlu itu. Anak judulnya juga bagus sekali itu. Apa namanya tadi? Peta Arah kebijakan dan peta jalan kesejahteraan. Kita nggak dapat itu. Tidak ada jalan kesejahteraan karena Presiden Jokowi sibuk membuang jalan tol. Yes, saya serius. Jalan tol hari ini membuat rakyat tidak sejahtera karena biaya angkut Indomie dari Jakarta sampai ke Solo itu naik 20%. Itu akibatnya.
Jadi terlihat bahwa visioning Indonesia artinya menemukan kembali, revisiting our past. Karena pada awal kemerdekaan kita kaya dengan pemikiran itu, kaya dengan visi itu, bergelimpangan dan bergelimang visi di situ. Perdebatan intelektualnya hidup. Karena itu PKB harus mengucapkan kembali pikiran, bring intellectual, yes. Bawa kembali pikiran dalam politik, bring intellectual to the politics. Itu yang kita ingin dapat dari PKB hari ini. Kita ada di Dom. Dom ini di dalam tradisi Yunani, Dom itu tempat pemukiman keluarga yang bahagia. Bahasa Yunaninya domus. Orang Inggris pakai dom. Jadi PKB itu bahasa Indonesia apa dom ya? Nah, coba ya. Kubah. PKB itu Partai Kubah Bangsa itu. Ya nggak usah malu-malu buat kampanye. Saya mau jadi juru bicara intelektual, Saudara Muhaimin. Karena ini adalah pertandingan awal untuk jadi presiden. Yang dia ucapkan tadi itu, yang dia berdiri di sini kira-kira 30 menit, itu bukan sambutan. Itu semacam pertanggungjawaban akhir masa jabatan presiden. Betul, ini serius. Saya merasa mayoritas di sini. Saya bagian dari PKB. Karena tadi disebut Gus Dur. Yang paling nama Gus Dur muncul itu saya ingat Forum Demokrasi. Bersama-sama kita bikin Forum Demokrasi. Pada waktu itu Muhaimin kalau ketemu Gus Dur dia mesti cium tangan tuh. Teman-teman lain. Dan gak berani masuk di ruang kita berdiskusi. Karena dianggap junior oleh Gus Dur. Kalau sekarang dia nekat undang saya di sini. Padahal saya pengkritik kekuasaan itu. Kan gila dia. Tapi justru itu yang ingin kita ucapkan nanti di dalam pesta demokrasi nanti. Datanglah calon presiden di sini. Bilang saya menjadi presiden dan orang tanya, apa visi kamu? Oh, terima kasih. Ya, artinya dia mengerti apa yang saya uraikan. Yaitu masa depan millennials. That's the point. Saya balik pada soal tadi. Kerinduan kita pada politik argumentatif berhenti hari ini. Kita nggak lihat ada seorang yang mau jadi calon presiden dan nulis buku. Menulis buku artinya minta diuji, bukan minta dipromosikan. Jadi dari awal kita ingin ada pertengkaran intelektual dalam politik Indonesia. Saya tahu bahwa PKB itu isinya politisi plus LSM. Lo di era Caimin pimpin PMII, satu waktu saya diundang oleh PMII di awal tahun 90 atau tengah 90, saya diminta oleh PMII di Taman Amir Hamzah untuk memberi kuliah tentang Jürgen Habermas, Frankfurt School. Itu aku bilang, ini serius kalian? Apa mampu otak kalian ngikuti itu? Ternyata provokasi saya untuk mengaktifkan critical thinking itu dibuktikan hari ini. Ada buku yang isinya kritis, Visioning Indonesia. Dan secara disengaja atau tidak sengaja, buku itu artinya dengan kata lain ingin menegasikan apa yang ada hari ini. Karena yang sekarang tidak visioner. Terima kasih.